Saya percaya minggu adalah minggu yang diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ada di rumah kalau boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersuka cita masuk gerbang Tuhan dengan syukur, dengan puji-pujian bagi Dia. Sambil tepuk tangan sama-sama. Come on. Haleluya. Oh oh. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama di hadapan Tuhan, yeah. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Semua makhluk di bumi di surga, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, oh, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, oh yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Mari Bapak Ibu di rumah sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, oh. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, oh. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, oh. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik. Sama-sama katakan, anugerahnya kekal selamanya.
tepuk tangan buat segala kebaikan Tuhan. Sorakan haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau. Dahsyat perbuatan-Mu atas kami Tuhan. Kami mau datang hampiri tahta-Mu menyembah-Mu. Masing-masing di rumah sudah boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Bahwa ucapan syukur-Mu kepada Bapa yang memelihara dan menjaga. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari datang panggil namanya dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari angkat suaramu, panggil namanya, katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Katakan Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Sekali lagi aku memuji-Mu. Oh, aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kedua tangan kami terangkat di hadapan-Mu. Aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh, kami nyanyi haleluya. Kami cinta Engkau. Angkat suaramu, sembah Dia. Yes Lord. Kira bakata kararaba.
Bapa, ku cinta Kau. Mari sambil angkat kedua tanganmu, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Panggil namanya, katakan, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Mengasihimu, menyembahmu ya Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Di rumahmu ada lawatan Tuhan, di rumahmu ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Sebab itu kami menyembahmu. Oh, kina bakara bashanta rabaya rabaya, rebeke rebe shanta kara rabaya rabo, ripakara baba rabaya rabaya. Sembah Tuhan. Oh, Tuhan, lebih lagi, lebih dalam lagi. Syatakarana baba baba rabo, kami rasakan lawatan-Mu, curahan kuasa Roh-Mu, menyembah-Mu, oh menyembah-Mu Tuhan, dengan segenap hatiku. Syakarana baba baba. We worship you, we worship you, we worship you. Thank you Lord. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Mari lagi angkat suaramu, katakan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekadku senangkan Engkau
segalanya. Katakan Yesus segalanya. Yesus segalanya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi dia. Yesus segala-galanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengarkan isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya Abraham Irwan Santoso. Saudara, hari ini kita mau berbicara mengenai perubahan di dalam kehidupan. Saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi hari ini kita juga mau belajar iman yang mengubah kita, iman yang membawa kita pada suatu perubahan. Kekristenan berbicara adanya perubahan hidup. Kalau kita tanpa berubah, maka kekristenan kita akan menjadi mati dan menjadi sia-sia. Roma 1 ayat 16 dan 17 berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, saya ulangi, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, tanpa iman, orang benar akan mati. Jadi saudara, orang Kristen ukurannya adalah sudah benar atau belum. Jadi kalau kita baru sampai level percaya dan belum menjadi benar, jadi harus kita terus berupaya menjadi benar. Kalaupun sudah menjadi benar, adakah iman di hatimu? Saudara, kalau merasa kita menjadi orang benar tetapi tidak memiliki iman, maka saya bisa pastikan kita akan mati. Artinya orang benar baru bisa dibilang hidup kalau mempunyai iman, ya. Itu firman Tuhan yang mengatakan demikian. Artinya kita harus berjuang. Setiap orang benar harus hidup oleh iman. Nilai hidup kita yang sesungguhnya ada atau tidaknya iman di dalam hidupmu. Sekali lagi, nilai hidup kita yang sesungguhnya ada tidaknya iman di dalam hidup kita. Iman itu mudah, tetapi dibuat sulit oleh kita sendiri. Percaya itu bukan berarti beriman. Apa bedanya? Saudara pernah mendengar kisah 10 orang yang penyakit kusta yang disembuhkan oleh Tuhan? 10 orang kusta ini datang kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Mereka percaya. Tetapi apa yang terjadi? Dari 10 hanya satu yang beriman kepada Yesus. Hanya satu yang kembali kepada Yesus. Hanya satu yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Yang lainnya pergi tanpa bekas. Jadi saudara, berbicara iman dan berbicara percaya, itu adalah suatu perbedaan yang sangat luar biasa. Anda boleh percaya, tetapi belum tentu beriman. Tetapi kalau Anda beriman, Anda pasti percaya. Katakan amin. Saudara, semua orang boleh bicara percaya kepada Yesus. Iblis pun percaya kepada Yesus. Iblis tahu, iblis mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Masalahnya iblis tidak pernah tunduk kepada Yesus. Iblis tidak taat kepada Yesus. Jadi saudara, hari ini kita belajar untuk mengenal Tuhan kita lebih lagi. Artinya begini. Jadi banyak orang yang percaya tetapi tidak mau percayakan hidupnya. Banyak orang yang percaya kepada Yesus tetapi tidak meletakkan hidupnya kepada Yesus. Ini persoalannya saudara. Banyak orang yang datang ke gereja, mungkin mereka berbahasa roh,
Mungkin juga mereka menyembah Tuhan di dalam gereja. Bahkan mereka menangis-nangis di dalam gereja. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka malas untuk baca firman Tuhan. Mereka tidak punya keintiman dengan Tuhan. Mereka tidak pernah datang kepada Tuhan setiap pagi. Mereka tidak punya jam-jam intim dengan Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang serius dengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman. Hanya mendengar, masuk kiri, keluar kanan. Itu yang harus kita pelajari. Kekristenan kita adalah tindakan. Kita harus berubah, saudara. Mungkin ini yang kita sebut perubahan dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Saudara mungkin ke gereja sudah bertahun-tahun, sudah berdoa bertahun-tahun, mungkin sudah mendengar firman Tuhan berkali-kali, tapi tidak mengalami perubahan. Saudara, apakah sudah melakukan kehendak Tuhan? Atau saudara melakukan kehendak sendiri? Ini yang perlu kita cek. Saudara, ciri-ciri orang yang melakukan kehendak Tuhan adalah siap untuk diproses, siap untuk menghadapi masalah, tetapi Tuhan yang diandalkan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan turun tangan atas hidup kita. Oleh sebab itu, miliki iman. Tanpa iman, kita akan mati. Saudara, kalau kita memiliki iman pada Tuhan, maka perubahan hidup harus terjadi, saudara. Suami akan lebih sayang kepada istri. Istri akan tunduk kepada suami. Anak-anak lebih menghormati orang tua. Terjadi suatu perubahan. Terjadi sesuatu yang merubah, sehingga kita berubah, mengalami metamorfosis, di mana kita mengalami suatu terobosan yang baru, menjadi pribadi yang baru, dan melakukan kehendak-kehendak Allah. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar untuk melakukan kehendak Allah. Anda boleh gemetar berdoa di gereja, Anda boleh menangis-nangis di dalam gereja, tetapi Anda membuat istri di rumah gemetar dengan Anda. Anda membuat istri Anda menangis kepada Anda. Apakah itu suatu hal yang baik? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bicara iman harus bicara perubahan hidup. Harus berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Harus berubah menjadi yang salah menjadi yang benar. Harus mengalami suatu perubahan. Jadi saya percaya di sini, saudara semua yang mendengarkan acara ini, kita mau belajar memuliakan tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait kudusnya Tuhan, persembahkan hidupmu. Jangan menggunakan mulutmu menyembah Tuhan, tetapi memaki-maki orang. Jangan gunakan matamu untuk memandang Tuhan ke atas, tetapi memandang melihat hal-hal yang porno, melihat hal-hal yang kotor. Jangan gunakan tanganmu untuk mengangkat tangan kepada Tuhan, tetapi engkau juga menggunakan tangan yang sama untuk menangani istri Anda. Saudara, kita belajar harus berkomitmen dengan Tuhan. Kita harus belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bicara iman adalah bicara bayar harga. Anda tidak bisa mengatakan Anda punya iman, tetapi Anda tidak mau pernah membayar harga. Anda harus bayar harga, saudara. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan, tetapi kita sendiri tidak tunduk kepada firman Tuhan.
Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman itu Tuhan yang mengatakan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita firman yang hidup, dan kita harus menghidupkan firman itu di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita boleh mengalami satu sakit. Saya pernah didatangi oleh satu orang mengatakan bahwa Pak Pendeta, bisa nggak doakan untuk saya karena saya sakit. Saya sudah 5 pendeta mendoakan saya dan tidak sembuh. Saudara, saya sangat kecewa dengan statement yang demikian. Karena yang menyembuhkan bukan pendeta, yang menyembuhkan adalah Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami sakit penyakit, saudara bisa berdoa sendiri. Angkat tangan, katakan kepada Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan. Jadi berbicara berkat mujizat kesembuhan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki kau sembuh, maka kau akan sembuh. Jadi bukan soal pendeta yang menyembuhkan atau hamba Tuhan yang menyembuhkan. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita harus belajar juga bahwa sesungguhnya iman itu sangat simpel. Iman itu tidak sulit. Iman itu sangat sederhana. Asal serahkan hati, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh lembut hatimu, maka iman akan bertumbuh di tanah yang subur. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau saudara saat ini mengalami sakit, doakan saja. Minta saudara berdoa sendiri. Tidak usah mengandalkan hamba Tuhan, tidak usah mengandalkan pendeta. Cukup saudara berdoa kepada Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Saudara pasti bisa. Saudara akan mampu. Karena apa? Tuhan menyukai pribadi yang sederhana. Tuhan tidak membutuhkan orang pintar. Tuhan tidak membutuhkan orang hebat. Tapi Tuhan melihat orang yang sederhana, hati yang lembut. Itu yang Tuhan cari. Jadi saudaraku, kita percaya hari ini. Hari ini kita buka di Lukas 24 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, bicara iman bukan bicara mujizat dan berkat, tetapi bicara iman adalah bicara pertobatan dan pengampunan dosa. Bicara Kristus adalah bicara pertobatan dan pengampunan. Saudara, kedatangan Kristus bicara pertobatan, saudara, bukan bicara mujizat dan bukan bicara berkat. Yesus datang untuk mengampuni dosa kita dan kita lakukan pertobatan. Jadi saudaraku, berita pertobatan adalah tindakan untuk berubah. Sekali lagi, pertobatan adalah tindakan untuk berubah dari yang salah menjadi yang baik, dari yang jahat menjadi benar. Tanpa iman tidak mungkin ada perubahan, dan tanpa perubahan tidak mungkin ada pertobatan. Jadi berbicara iman, bicara penderitaan, bicara bayar harga. Saudara, tanpa bayar harga, saudara tidak memiliki iman. Abraham disebut bapak orang beriman, betul. Karena apa? Karena Abraham memberi yang terbaik kepada Allah, yaitu mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, anak yang dikasihinya, anak yang ditunggu-tunggu, anak perjanjian yang terbaik. Abraham persembahkan untuk Allah. Dia tidak menolak, dia tidak berbantah pada saat Allah minta Ishak dipersembahkan. Iman Abraham luar biasa. Dia percaya kepada Allahnya, bahwa Allahnya akan memberi dan kembali
Ishak. Saudara, kita mau menjadi orang beriman, beri yang terbaik kepada Allah. Jadi berbicara iman, kita berbicara memberi, saudara. Jujur, saudara bisa memberi atau menerima. Kita sebagai manusia sulit sekali memberi. Kita maunya menerima. Hari ini kita belajar, iman tanpa memberi akan menjadi sia-sia. Iman berbicara bayar harga. Iman berbicara melakukan sesuatu yang berat dalam hidup kita. Ingat janda, di mana janda miskin masuk ke rumah bait Allah. Yesus melihat dia memberi 2 peser 1 duit. Tapi Yesus melihat dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari sesuatu yang kurang, yang tidak ada, dia berikan yang terbaik untuk Tuhan. Justru Tuhan melihat persembahannya menjadi sesuatu yang kebenaran di dalam hidupnya. Jadi hari ini saudara, kita lihat saudara, apakah hidup kita sudah memberi yang terbaik? Apakah kita sudah mampu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Tuhan, sehingga Tuhan tergetar hatinya melihat kita. Kalau kita belum bisa memberi, kalau kita masih hanya terus meminta, saudara, perubahan belum terjadi dalam hidup kita. Kita harus berubah. Seberapa banyak saudara berani memberi dalam kekurangan? Kita belajar memiliki gaya hidup memberi, bukan menerima. Lebih baik memberi daripada menerima. Saudara, saya pelajari Alkitab itu memiliki 2 bagian penting. Yang pertama, isi Alkitab isinya adalah perintah. Yang kedua, janji. 2 bagian penting yang ada di dalam Alkitab kita. Saya ambil contoh, Matius 6 ayat 33. Dikatakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah perintah. Kita sebagai orang beriman pasti akan sanggup untuk melakukan ini, karena perintah Tuhan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, dan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan biasanya orang percaya hanya pegang kepada janjinya saja, tetapi orang beriman pegang perintahnya. Jadi saudara, 2 bagian yang sangat-sangat menentukan. Anda pegang perintah atau Anda pegang janji. Jadi saya percaya hari ini kita adalah orang-orang yang dewasa rohani. Kita mau pegang perintah Tuhan dan lakukan di dalam kehidupan kita, maka janji Allah akan terjadi dalam hidup saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang beriman adalah orang yang siap membayar harga. Orang beriman adalah orang yang mau rela melakukan sesuatu untuk menyukakan Tuhan, bukan menyukakan dirinya. Orang beriman memiliki integritas. Orang beriman memiliki sesuatu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu bukan satu hal yang biasa-biasa, tetapi hal yang luar biasa yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kita percaya juga melalui firman Tuhan hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Karena apa? Kita suka dengan melakukan kehendak Bapa. Saya beri contoh saudara. Bangun pagi-pagi dan berdoa dan menyembah Tuhan, itu adalah kesukaan Tuhan atau kesukaan kita? Pastinya adalah kesukaan Tuhan. Kita ditampar pipi kiri lalu kita berikan pipi kanan, apakah itu kesukaan Tuhan atau kesukaan kita? Tentunya kesukaan Tuhan. Kalau kesukaan Tuhan, tentu kita siap untuk melakukannya.
Tetapi banyak orang yang tidak siap melakukan itu. Mereka hanya memegang janji Tuhan. Dikatakan kamu akan naik menjadi kepala, kamu akan diberkati berlimpah-limpah, kamu akan menerima kesembuhan, kamu akan disertai Tuhan. Semuanya begitu indah di telinga kita. Tetapi itu adalah kesukaan kita. Saudara, mana yang lebih mulia? Melakukan kesukaan Tuhan atau melakukan kesukaan kita? Saya percaya saudara akan memilih melakukan kesukaan Tuhan. Jadi saudaraku, ayo kita berubah. Kita mau berubah, kita lakukan kesukaan Tuhan. Karena pada saat kita melakukan kesukaan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan kita, hidup kita. Dan terus kita akan dibawa Tuhan untuk mengalami kemenangan dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mengalami berkat mujizat, surga tidak pernah bersorak-sorai. Tetapi kalau kita mengalami pertobatan, kita mengalami perubahan dalam hidup, surga akan bersorak-sorai. Jadi saudaraku, bicara kesukaan Tuhan, maka prioritaskan itu. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, berikanlah hidupmu, seluruh hidupmu persembahkan kepada Tuhan, maka genaplah firman Tuhan atas hidupmu. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan. Bukan hanya dipanggil, tetapi dipilih. Karena itulah kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita melihat situasi saat ini, COVID melanda sudah 6 bulan sampai hari ini kita melihat. Tetapi orang-orang benar tetap disertai Tuhan. Kita boleh 1.000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan kita, tapi kita tetap berjalan bersama Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan. Oleh sebab itu saudara, biarlah iman ini tidak menjadi lemah. Di Roma 4 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, yang menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Saudara, Abraham pada waktu memiliki Ishak sudah umur lanjut usia, sudah 100 tahun. Sarah sudah berumur 90 tahun, saudara. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, walaupun menurut kita, menurut orang dunia, menurut manusia tidak mungkin lagi, mustahil. Sarah sudah 90 tahun, sudah mati haid. Tetapi itu tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi iman adalah berbicara ketaatan dan kesetiaan. Jadi saudaraku, kalau kita memiliki taat dan kesetiaan dan integritas pada Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya. Walaupun kita sepertinya saat ini sedang mengalami persoalan, walaupun saat ini kita mengalami suatu persoalan yang tidak mudah, mungkin sulit di tengah-tengah badai COVID ini, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tetapi itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, lakukan bagian kita untuk tunduk, untuk taat, untuk setia kepada Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja untuk kita semua. Saudara, jadi saudara, saat ini saya mengundang saudara untuk introspeksi diri. Kalau hidup kita belum berubah, berubahlah. Kalau saudara masih sulit memberi, berilah. Kalau saudara belum bertobat, bertobatlah. Kalau masih belum hidup kudus, kuduslah. Saya percaya Tuhan akan menyertai hidup saudara, dan saudara akan mengalami hidup berkemenangan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saatnya kita mendengarkan warta gereja untuk sepekan ke depan.
Doa fajar setiap hari Selasa sampai hari Jumat diadakan pukul 6 pagi bertempat di Gading Resort Residence. Dan untuk hari Sabtu, doa fajar diadakan setiap pukul 7 di Gading Resort Residence, House of Intimacy. Jemaat Tuhan yang membutuhkan waktu untuk konseling, kami menyediakan waktu untuk Bapak Ibu bisa menghubungi kami setiap hari Selasa pukul 11 atau hari Kamis pukul 12 bertempat di Gading Resort Residence. Sekali lagi, konseling diadakan setiap hari Selasa pukul 11 atau hari Kamis pukul 12 di Gading Resort Residence, House of Intimacy. Selanjutnya adalah info cool. Diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam dan dilaksanakan dengan cara online. Jemaat Tuhan, demikian info sepekan. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu dan shalom. Saatnya kita sudah mengakhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati kita angkat tangan tinggi-tinggi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkati semua lubung-lubungmu, diberkati apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, semuanya Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang berbaik. Mari yang semua sudah diberkati katakan amin. Katakan anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, oh, takkan mati. Tebus dosaku, kubur dosa, berikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena Tuhan yang tegar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.